Pemain Persib tidak sebagus dan sekuat apa yang kita harapkan. Super Persib. Sampurasun boboto Persib Bandung. Jumpa lagi dengan Opa Dani dalam segmen Kupas Persib. Di edisi kali ini, Opa ingin mengusung tema kekuatan Persib Bandung mulai tergerus. Boboto, apa yang kita takuti bersama terjadi sudah. Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit. 2 kali dia dikalahkan oleh tim-tim yang selama ini jadi musuh besarnya. Persija Jakarta dan Arema Malang. Sangat menyakitkan boboto ya. Karena dalam sejarah sepak bola kompetisi profesional, 2 tim ini yang paling diharapkan oleh boboto bisa dikalahkan oleh Persib Bandung. Apapun eventnya, mau itu turnamen ataupun kompetisi Liga 1. Boboto berharap Persib tidak boleh kalah dari Persija dan Arema. Tapi faktanya boboto, keinginan kita bertepuk sebelah tangan. Harapan kita melihat Persib berjaya di atas penderitaan Persija Jakarta dan Arema tidak kesampaian. Ambiar boboto. Padahal pada saat kita start melawan Persija dan Arema, kita dalam posisi yang sangat bagus di peringkat ketiga. Padahal saat itu jika kita bisa mengalahkan Persija, kita bisa langsung mengkudeta Bayangkara dan menjadi pemuncak klasemen. Tapi itu terjadi. Demikian juga di kesempatan kedua melawan Arema. Kita juga gagal mengkudeta Bayangkara, lagi-lagi kita dikalahkan oleh Arema. Sayang ya, 2 kesempatan emas itu terbuang sia-sia. Persib pun harus menerima kenyataan pahit. Harus mundur 1 langkah ke posisi 3. Kini mereka bukan hanya berteriak senang gitu ya. Karena selain menang dari Persib Bandung, mereka juga bisa mengangkat Persib Bandung dan meruntuhkan kejayaan Persib Bandung dari posisi kedua menjadi posisi ketiga. Boboto, mungkin Boboto bertanya-tanya dalam hati. Kenapa sih Persib bisa kalah dari Arema dan Persija? Pertanyaan ini sangat menggelitik buat saya ya. Tapi sebenarnya Boboto sudah menjawabnya sendiri nih. Saya melihat itu dan mempunyai kesamaan pandangan ketika saya membaca komentar-komentar Boboto di media sosial, terutama di Twitter ya, yang ramai disuarakan Boboto. Boboto menilai kekalahan Persib dari Arema dan Persija adalah karena mental bertanding yang lemah. Dan saya setuju. Karena dari 2 pertandingan yang dilakoni Persib, terutama pada saat melawan Persija dan Arema, terlihat sekali mental pemain Persib tidak sebagus dan sekuat apa yang kita harapkan. Itu terlihat ketika pemain masuk ke dalam lapangan dan memulai pertandingan sampai menghabiskan pertandingan 90 menit. Saya melihat stylean gelut itu nggak ada. Pemain Persib tampil dengan wajah yang polos, tidak ada aroma atau aura yang menggetarkan lawan, aura maung yang begitu dahsyat, itu tidak terlihat. Karena itu di dalam pertandingan yang dilakoninya terlihat sekali Persib ketakutan memainkan irama permainan, ketakutan menampilkan langgam permainannya, sehingga tidak kita lihat agresivitas di lapangan. Persib seperti ingin bermain aman pada saat ditekan ataupun tidak ditekan lawan. Mereka ingin bermain aman dengan cepat-cepat mengalirkan bola dari belakang ke tengah atau bahkan dari belakang ke depan, dan itu terus berulang gitu. Bola-bola panjang direct ball gitu ya, yang mudah dipatahkan oleh para pemain Persija ataupun Arema. Sangat menyakitkan karena pola ini adalah pola yang paling sederhana dan tidak pantas dilakukan oleh tim Persib yang
secara materi begitu mewah. Dan secara kualitas mestinya permainannya lebih dari itu. Persib bisa memainkan bola, Persib bisa mengontrol pertandingan. Persib bisa berkelit ketika lawan mempressure gitu ya. Keluar dari tekan lawan untuk kemudian menciptakan gelombang-gelombang serangan yang berbahaya. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Persib hanya bermain cepat, tapi polanya ya begitu-gitu aja. Bola lebih sering cepat dilepaskan ke teman-teman lainnya. Tidak menunggu momentum yang tepat gitu ya. Juga ketika ada peluang yang harusnya bisa dimaksimalkan, terbuang percuma karena memang kontrol bolanya yang kurang. Begitu pemain Persib begitu cepat ingin menyelesaikan pertandingan, begitu cepat ingin menyelesaikan bola yang dapat di depan gawang lawan untuk menjadikan gol. Dan ketika itu terus-terus berulang, mulailah terjadi kesemrawutan permainan lah, saya bilang begitu ya. Boboto juga mungkin melihat, sehingga banyak sekali komentar-komentar Boboto yang mengatakan bututlah permainan Persib. Permainan Persib hanya bisa menang dari tim-tim yang kualitas di bawah Persija dan Arema. Ya karena itu tadi, permainannya tidak menggambarkan sebagai tim utama di pentas sepak bola nasional yang punya kekuatan hebat, yang punya reputasi besar, tidak terlihat. Determinasinya juga hanya meledak-meledak sesaat, tidak kontinu, tidak konsisten dibuat di dalam permainan. Ini menyedihkan. Dengan modal 4 pemain asing dan 4 pemain naturalisasi, meski beberapa pertandingan memang pemain naturalisasinya tidak main ya, tapi orang taunya Persib memiliki 4 pemain asing dan 4 pemain naturalisasi. Mestinya kualitas pemain Persib tidak seperti itu gitu loh. Aneh memang dengan 2 penampilan Persib yang terakhir ini. Persib seolah-olah memprank lagi pendukungnya, tapi saya melihat bukan itu soalnya. Tapi Persib memang udah mulai keteteran ketika bertemu tim-tim yang selevel, tim-tim yang secara tradisi memang menjadi kekuatan di sepak bola Indonesia. Dan ini harusnya jadi warning buat Persib ya, karena ke depan ada lagi tim-tim kuat yang siap menghadang Persib. Ada Madura United misalnya dan Persibaya Surabaya. 2 tim Jawa Timur yang juga diakui punya kekuatan yang cukup mumpuni di pentas sepak bola Indonesia. Jika Persib tidak waspada, jika Persib tidak percaya diri dengan kemampuan teknis yang dimilikinya, jika Persib tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya dengan karakter permainan yang sesungguhnya, bahaya akan lagi mengancam Persib Bandung. Kenapa? Karena semua lawan ingin mengalahkan Persib Bandung. Dengan modal kemenangan dengan modal 11 pertandingan tanpa kekalahan sebelum dia kalah oleh Persija, semua lawan sudah tergerak ingin mengalahkan Persib. Saya sudah bahas di konten sebelumnya ya. Karena semua lawan tak ingin Persib mapan sendirian di atas, tidak ingin Persib nyaman berada di trek juara, tidak ingin Persib membuat rekor cantik di kompetisi di Liga Indonesia menjadi juara tanpa kekalahan. Itu tidak diingini oleh para pesaing Persib. Makanya saat ini adalah momen terbaik untuk mengalahkan Persib. Semua tim tergerak untuk rame-rame menyerbu Persib Bandung, mengejar Persib Bandung dan mempermalukan Persib Bandung. Dan ternyata Persija dan Arema Malang sukses melakukan itu. Dan bukan tidak mungkin tim-tim lain akan melakukan hal yang sama. Mereka akan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Persija dan Arema untuk bisa mengalahkan Persib. Sudah ada dalam catatan mereka siapa yang harus dimatikan, siapa harus diwaspadai. Bola-bola seperti apa yang bisa membuat Persib tampil on fire. Itu sudah akan terbaca oleh para calon pemain lawan-lawan Persib. Makanya Persib tidak boleh lengah, tidak boleh jumawa bahwa mereka pernah mencatat rekor bagus 11 kali bertanding tanpa kekalahan. Justru saat inilah Persib harus waspada. Justru saat inilah Persib harus pasang kuda-kuda yang ketat dan kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai calon juara. Jika tidak bisa dilakukan, Persib niscaya akan kembali tergelincir dan akan menjauhi podium juara. Karena memang kompetisi saat ini sangat ketat. Kita lihat saja perolehan poin di
klasemen sementara yang begitu tipis, sehingga setiap saat akan terjadi perubahan komposisi klasemen. Bobotoh melihat fenomena tersebut, bola kini di tangan Robert Albert dan para pemain Persib. Mampukah dia keluar dari tekanan lawan? Mampukah dia kembali ke jalur sebenarnya? Mampukah dia kembali menampilkan permainan cantiknya seperti ketika seri pertama dan seri kedua dimainkannya? Jika itu tidak terjadi, bukan hanya Persib yang nelangsa, Bobotoh pun agak kecewa berat. Karena memang untuk menjadi juara tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus kerja keras, harus meyakini diri bahwa mereka mampu tampil dan permainan terbaiknya. Demikian Bobotoh kupas Persib kali ini. Jangan lupa bantu Opa membesarkan channel ini dengan memberi like, comment, subscribe, and share. Dan nyalakan loncengnya agar Bobotoh tahu konten terbaru yang akan Opa sampaikan di edisi berikutnya. Terima kasih Bobotoh. Ciao.